رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وتوجهي من توجهه ونيتي من نيته، وتعود بركته علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل هذا المجلس وعلى أهل عصري. يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah Habib Hashim bin Rahim ala Idrus. Baik nasihatnya pada malam hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, yang telah memberikan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kemudian setelah itu beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga semua keberkahan ini Allah berikan kepada kita semua, anak cucu kita, keturunan kita, orang-orang yang berada di zaman kita sampai kita wafat, sampai berakhirnya masa ini. Semoga selalu tercurah keberkahan untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا وإياكم على هذه المجالس المباركة التي من أعظم فوائدها العامة والخاصة. منها الخاصة أنك تخرج من هذا المجلس مغفورة ذنوبنا، يعني الذي يقول أن قوموا مغفورا لكم. Maka bersyukur pada yang mengumpul kita ini, kita berkumpul ini di sini akan Allah akan dua kenikmatan yang secara umum dan secara khusus. Adapun secara khusus Allah berikan kepada kita semua ketika keluar dari rumah kita menuju majelis ini, maka tidak akan kembali kita dari tempat ini sampai Allah mengampuni dosa kita semua. ومن الفوائد هذه خاصة، لكن في فوائد عامة كثيرة جدا، نذكر واحد فقط، وهو أن الله يرفع البلاء والمحن والأمراض وجميع ما المشاكل عن أهل المنطقة بالاجتماع على ذكر الله. Yang beliau sebutkan tadi hanya merupakan faedah-faedah yang khusus. Tidak merupakan ada faedah yang umum, ada sebuah kekhususian atau anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala umum yang Allah berikan orang hadir di majelis ini. Beliau akan menyebutkan salah satunya, walaupun memiliki kenikmatan yang banyak, salah satunya ialah ketika ada orang berkumpul menyebut nama Allah, maka Allah akan naikkan balanya, Allah akan angkat seluruh penyakit, Allah angkat berbagai macam seluruh masalah yang ada di tempat ini, yang ada di kota ini, yang ada di sekeliling tempat ini, karena barakah orang-orang yang menyebut nama Allah berkumpul dalam sebuah tempat. وكان السلف إذا حلت بهم نازلة أو حلت بهم مصيبة يجتمعون يقرؤون القرآن ويختمونه أو يقرؤون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مجرب لرفع المشاكل والمحن وتلك البلايا. Dahulu orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, ketika ada di tempat itu sebuah bencana ataupun ada sebuah musibah ataupun ada segala berbagai macam cobaan, maka mereka orang-orang salaf akan kumpulkan manusia, orang-orang masyarakat yang berkumpul
untuk membaca Al-Quran, terkadang untuk membaca hadis Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat mujarrabah, sesuatu yang sangat pasti Allah akan mengangkat terhadap balak-balak tersebut. وكان سيدنا الحبيب علي الحبشي صاحب صوت الضرر، سمعتم مقطع منه الآن، كان جمع الناس في حضرموت في أنيسة، قال بنية أن الله يرفع الفتن عن أهل حضرموت، فاستجيب له ورفعت كثير من المحن والفتن عن بلدنا، وتنمية الحروب في حضرموت، وتبقى بعيدا عن هذه المحن والبليات. هذا بفضل الاجتماع. Dan Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang daripada maulid yang sangat terkenal bernama Simtud Durar, yang telah kita bacakan pasal sebelum Mahalul Qiyamnya, sebelum tadi, pernah suatu ketika Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi mengumpulkan para ahli Hadramut, orang-orang yang berada di sana, untuk berkumpul menyebut nama Allah, memuji kepada Muhammad SAW. Kata beliau, tidaklah aku mengumpulkan orang-orang yang berada di tempat ini, karena sebab itu pada di zaman itu Hadramut banyak fitnah, banyak kekacauan yang terjadi di tempat tersebut. Maka Imam Ali al-Habsyi berkata, tidak akan terjadi, tidak akan kala ini kecuali terkumpul dengan orang tersebut. الاجتماعات ليست شرط أن تكون كبيرة مثل هذه، حتى الاجتماعات في البيوت، الرجل وزوجته وأولاده يجتمعون في اليوم مرة، يقرؤون القرآن، يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون سيرته المباركة، يسبب رفع المحن والبلايا والجن والمس عن أهل هذا البيت. Perkumpulan yang dimaksud tidak harus sebuah perkumpulan besar seperti yang kita lakukan saat ini. Bisa saja kita melakukan sebuah perkumpulan kecil di rumah-rumah kita semua. Berkumpul seorang anak dengan ayahnya, berkumpul ayah dengan ibunya, berkumpul suami istri atau berkumpul keluarga kecilnya untuk membacakan ayat-ayat Allah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka perkara ini merupakan sesuatu yang sangat pasti Allah mengangkat balak daripada keluarga tersebut, bencana, kegalauan, kekacauan dan yang berada daripada keluarga tersebut. فالآن نشتكي وجود المحن في البيوت، نشتكي وجود المس والجن في الأولاد، نشتكي من أن البنات منحرفات لا قدر الله. لما؟ لانعدام بالله، لانعدام الاتصال بالقرآن الكريم في المدارس. هذا يدخل مدخل يدخل منه الشيطان. Kita mengadu ketika terjadi sebuah kekacauan di rumah tangga kita. Kita mengadu ketika terjadi sebuah adanya tidak serasi di antara hubungan kita dalam rumah tangga. Kita mengadu ketika adanya anak perempuan yang keluar rumahnya mungkin sampai malam ke tempat yang tidak jelas. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Maka karena tidak adanya penyebutan nama Allah dalam rumahnya, tidak ada perkumpulan yang menyebut nama Allah, tidak ada perkumpulan yang ia untuk diingatkan untuk selalu taat dengan syariat Allah. Karena hal tersebut terjadi sehingga masuklah pintu kepadanya. والشيء الثاني أننا اجتمعنا على ختم القرآن العظيم، فكان ابن عباس يقول ابن مسعود انظر متى تختم القرآن أحضر معك، لأنه عند ختم القرآن تنزل الرحمة. Hal yang kedua ialah yang sehendaknya kita berkumpul ialah ketika dikhatamkan Al-Quran, sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Perhatikanlah katanya, ketika engkau mengkhatamkan Al-Quran, maka sungguh di tempat tersebut diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa khatmul Quran yusalli ala khatamil Quran tusalli alayhi al-malaikah hatta nusbih. وإذا ختمته في الصباح تصلي عليك الملائكة حتى تصبح، تصلي تستغفر لك، الصلاة من الملائكة استغفار، تستغفر لك اللهم اغفر لفلان ابن فلان، تستغفر لك وتغفر لك الملائكة بنفسها لأنك ختمت القرآن. قال من ختم
في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ومن ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. Orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran ataupun orang-orang yang hadir dalam pembacaan khataman tersebut, ketahuilah sesungguhnya para malaikat kumpul ke orang tersebut bersalawat kepadanya. Jika dia khatam sore maka akan sampai pagi, jika dia khatam pagi akan sampai sore. Langsungnya mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dosanya fulan, ya Allah ampuni dosanya fulan. Tidak terhitung berapa jumlah banyak malaikat yang memintakan ampun kepadanya. Kata beliau, siapa yang memintakan ampun? Tidak, bukan manusia, bukan orang soleh, tapi malaikat. Ketahuilah bahwasannya mohon ampun untuk orang-orang Al-Quran tersebut ialah malaikat yang Allah telah mensucikan jiwanya. هذا لفضيلة